Tanggapan yang kedua. Tapi memang mungkin nggak begitu banyak karena ini juga bukan lagi musimnya ya Pak, malah lagi musim angin barat. Ini mau langsung diambil Pak. Boleh. By the way, dapat layurnya banyak. Kalau sedang musimnya, dalam satu malam Pak Trisno bisa mendapatkan 20 besek penuh berisi udang rebon. Namun, jika sedang tidak musim angin barat seperti ini, jaring yang diturunkan hanya dapat 1 kali ditarik, dengan hasil tidak sampai setengah besek bambu ini. Terombang-ambing oleh hembusan angin barat, berdiri tegak sebuah bagan milik nelayan yang terbuat dari tumpukan batang bambu. Mencari kerlipan merah dalam rendaman air laut, sekumpulan udang rebon dari teluk di Laut Selatan. Ya, inilah awal petualangan saya di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini Bapak kalau nggak ada saya sendirian aja nih Pak. Sendirian aja. Sendirian aja. Berapa lama Pak proses penangkapan udang rebon? Udang rebon minimal 1,5 jam. Minimal. Maksimal 2 jam. Oh. Kita bisa putar. Ini adalah Pak Trisno setelah puluhan tahun berlayar mencari ikan di Samudra Hindia yang memutuskan untuk menjadi pemilik bagan udang rebon 3 tahun lalu. Dan saya pun mendapatkan izin untuk menemani Pak Trisno menjaring makhluk dengan nama latin Acetes berukuran kecil, berwarna merah, dan hidup di perairan Asia Tenggara. Lampunya dimatiin kenapa sih Pak? Nanti ikannya nggak ngumpul. Kalau dihidupin ini jadi nggak ngumpul di dalam. Oh pas dinaikin Ya. dia kabur. Kabur. Tapi waktu pas lagi ditenggelamin itu buat mancing. Buat mancing. Semacam itu kurungan kan buat mancing aja. Supaya ngumpul. Saya jadi berotot ini. Jadi di tempat bagang tempat kita sekarang ini gelap suasananya. Karena kalau terang nanti ikannya pada kabur ya Pak ya. Jadi pertamanya tadi kita nyalain lampu 3 diturunin. Itu biar mancing. Kalau udang-udangnya biar kumpul. Tapi kalau buat ditarik seperti ini cukup 1 penerang aja buat tempat mereka ngumpul di bawah ya Pak ya. Oke. Teknik ini oleh nelayan Pelabuhan Ratu dinamakan mengurung. Menggunakan 10 buah lampu, udang rebon dan makhluk laut lainnya tertarik dengan pantulan cahaya dari lampu yang dianggap sebagai sinar matahari. Ikan dan udang menganggap jika ada cahaya matahari, di sanalah plankton berkumpul yang merupakan sumber makanan mereka. Kecepatan dalam menarik jaring pun menjadi penentu banyak tidaknya udang rebon tertangkap di dalam jaring. Kita ternyata hari ini belum beruntung. Ikan rebonnya kita nggak dapat ya. Nggak dapat. Tapi kita dapat ini. Dapat ikan layur sama ikan cumi. sama dapat cumi. Cumi. Layurnya taruh mana nih? Itu aja nggak apa. Ini dipegang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih hidup. Kenapa? Kenyal Pak. Nggak apa-apa, masih hidup. Gerak. Harga 1 buah bagan bambu seperti ini ternyata cukup mahal untuk ukuran nelayan. 30 juta rupiah. Harga termurah setiap bagan bambu yang dapat bertahan selama 2 tahun saja. Terpisah 500 meter dari daratan, Pak Trisno biasa menghabiskan waktu menyendiri di bawah langit malam Pelabuhan Ratu. Berharap ada tangkapan besar yang dapat dijual saat fajar menyingsing. Itu apa Pak? Ini jamu ketahanan tubuh aja. Dari bahan dasarnya? Dari daun-daunan, bahan alami.
daun-daunan Iya, aja. daun-daunan aja. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya cobain ya, Pak. Boleh, boleh. Minum bareng deh, Oh, Pak. boleh. Cheers dulu Ayo, kalau lagi cheers. ngopi. Bismillah. Gak tau ini apa ini minum barusan. Rasanya aneh, belum pernah ngerasain. Tapi sehat ya, Pak? Sehat, sehat. Itu pasti sehat. Rasanya itu ada amisnya, pahit, aneh, unik deh, nggak pernah nyobain sebelumnya, baru pertama kali. Saat berada di atas bagan, Pak Trisno memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan sholat. Agar Yang Maha Kuasa bermurah hati untuk memberikan tanggapan yang melimpah setiap harinya. Nah, kali ini jaring yang kami turunkan ternyata berisi udang. Jumlah ikan layur yang ikut tertangkap di jaring menjadi indikasi kalau udang rebon akhirnya terjaring juga. Karena udang rebon adalah makanan utama ikan layur. Alhamdulillah, hasil yang kedua, ada hasilnya nih. Tanggapan yang kedua. Tanggapan yang kedua. Tapi memang mungkin nggak begitu banyak, karena ini juga bukan lagi musimnya ya, Pak. Malah lagi musim angin barat. Ini mau langsung diambil, Pak? Boleh. By the way, dapat layurnya banyak. Kalau sedang musimnya, dalam satu malam Pak Trisno bisa mendapatkan 20 besek penuh berisi udang rebon. Namun, jika sedang tidak musim angin barat seperti ini, jaring yang diturunkan hanya dapat 1 kali ditarik, dengan hasil tidak sampai setengah besek bambu ini. Memang kesabaran menjadi tonggak utama para nelayan di selatan Laut Jawa ini. Bayangkanlah Anda pada suatu saat berada di sebuah rumah makan khas Sunda. Di hadapan Anda tersaji nasi panas, ikan asin goreng kering, dan tentu saja sambal terasi. Sedap banget rasanya ya. Nah, ikan asin dan terasi yang beredar di wilayah Sukabumi banyak berasal dari Pelabuhan Ratu. Nih, seperti ibu-ibu ini yang setiap hari membuat berbagai jenis ikan asin dari berbagai jenis ikan yang hari itu juga didapat oleh para nelayan. Dan ternyata, terasi juga dibuat hanya 2 meter dari ibu-ibu ini duduk membuat ikan asin. Nah, petualangan saya selanjutnya pun mempertemukan saya dengan Pak Ucup, mantan pedagang ikan asal Palembang yang banting setir menjadi pengolah udang rebon. Sini sangat mengharukan. Panas banget. Dan asapnya bikin mata perih ya, Pak. Iya, benar. Jadi sedih saya, Pak. Iya, benar. Iya benar. Ini tungkunya namanya hau ya, Pak? Iya. Prosesnya ini sebelum dimasak kayak gini, ini air tawar atau air laut? Air tawar. Air tawar ya, Pak ya. Nah, jadi ternyata ini menggunakan air tawar dulu, baru tadi kita taruh garam bareng-bareng ya, Pak, setelah mendidih. Iya. Udangnya kita masukin bareng-bareng. Iya. Oh gitu. Emang kalau misalkan pakai air laut kenapa, Pak? Kan jelek air lautnya. Kenapa jelek? Jadinya pahit ini rebonnya bisa. Padahal itu air laut asin ya, Iya. tapi jadinya pahit. Iya, kalau dicampurkannya itu beda. Ini air tawar. Ikan dari laut air tawar. Ah, Dikasih garam lagi, sudah ngodoknya. Kan rasanya beda nanti. oke. Kayak yang Bapak barusan bilang. Jadi kenapa ini direbus pakai air tawar? Karena kalau pakai air laut rasanya memang berbeda. Beda. Beda ya, Pak? Rasanya bukan asin tapi malah pahit. Padahal air laut itu mengandung garam juga ya, Pak ya. Cuman memang ini harus ditaburin garam lagi Iya, biar rasanya lebih enak. Oke. Kandungan garam murni dalam air laut sangat pekat, sehingga udang rebon akan terasa pahit jika proses perebusan menggunakan air laut. Proses perebusan dengan teknik tradisional ini hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Karena jika terlalu lama, bagian tubuh udang akan hancur sehingga dapat mengurangi rasa gurih dan mineral yang terkandung di dalamnya.
Udang rebon segar mengandung protein, kalsium, zat besi, vitamin A dan vitamin B1 yang tentunya baik untuk jantung dan dapat memaksimalkan syaraf otak.